Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh peserta calon peserta didik Madrasah Aliyah Darul Hikmah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang baik ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu agenda kegiatan kita, yaitu pelaksanaan matsama atau yang dikenal juga dengan masa ta'aruf madrasah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pelaksanaan matsama ini terhitung mulai hari ini sampai hari berikutnya bisa berjalan dengan baik dan sukses. Selanjutnya, selawat serta salam senantiasa mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Para peserta matsama yang saya banggakan, yang saya cintai, izinkanlah pada kesempatan yang baik ini saya atas nama Kepala Madrasah Aliyah Darul Hikmah ingin menyampaikan tentang sejarah singkat berdirinya Madrasah Aliyah Darul Hikmah. Madrasah Aliyah Darul Hikmah tidak lepas dari berdirinya Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Karena sebelum Madrasah Aliyah ini berdiri, sudah terlebih dahulu berdiri yang namanya Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Pada awalnya di Yayasan Darul Hikmah ini hanya ada dua lembaga pendidikan yang tadi saya sebutkan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Seiring berjalannya waktu juga disertai dengan keinginan masyarakat sekitar bahwa masyarakat ingin di Yayasan Darul Hikmah ini tidak hanya berdiri pendidikan setingkat Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Kemudian usulan masyarakat ini ditampung, diterima oleh pihak yayasan. Setelah musyawarah, setelah berkoordinasi, akhirnya kurang lebih sekitar tahun 1993 dimulailah pendidikan Madrasah Aliyah Darul Hikmah, yang awalnya gedung ini merupakan gedung majelis taklim. Gedung majelis taklim, bukan sekolah atau madrasah. Tapi karena ada keinginan dari masyarakat untuk diadakannya pendidikan setingkat Madrasah Aliyah, selanjutnya pihak yayasan mulai mempersiapkan diri untuk mendirikan Madrasah Aliyah Darul Hikmah. Nah, pada tahun 1993 mulailah dipersiapkan segala sesuatunya. Pada awalnya Madrasah Aliyah Darul Hikmah ini jumlah siswa dan jumlah guru pengajar hanya beberapa orang saja. Boleh dibilang jumlah siswanya di bawah angka 10. Di bawah angka 10. Itu sekitar tahun 1993. Nah, seiring berjalannya waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, alhamdulillah bahwa murid di Madrasah Aliyah Darul Hikmah ini semakin bertambah jumlahnya, semakin meningkat jumlahnya. Sampai sekarang kalau kita hitung mulai dari tahun 1993 sampai sekarang tahun 2020, itu kurang lebih Madrasah Aliyah usianya sudah sekitar 27 tahun, kurang lebih 27 tahun. Nah, alhamdulillah selama 27 tahun itu Madrasah Aliyah Darul Hikmah semakin boleh dibilang semakin meningkat. Jumlah siswanya meningkat, fasilitas
pendukung madrasahnya juga meningkat. Dan alhamdulillah juga lulusan-lulusan dari Madrasah Aliyah itu sekarang sudah banyak berkiprah di tengah masyarakat. Mereka tidak hanya melanjutkan ke perguruan tinggi negeri Islam seperti UIN misalnya. Ada di antara mereka juga yang melanjutkan ke universitas lainnya. Boleh kita ambil contoh yang terdekat misalnya Universitas Pamulang. Tidak hanya itu, kiprah para lulusan Madrasah Aliyah ini juga sudah banyak yang aktif di tengah-tengah masyarakat. Ada yang jadi RW, ada yang jadi guru, ada yang aktif di kepolisian, juga bahkan ada yang aktif di TNI. Ini alhamdulillah. Ada yang berwirausaha dan lain sebagainya. Mungkin dalam kesempatan ini saya tidak bisa menyebutkan satu persatu apa saja keaktifan lulusan-lulusan dari Madrasah Aliyah Darul Hikmah ini. Yang pasti bahwa alhamdulillah lulusan dari Madrasah Aliyah Darul Hikmah ini mereka banyak diterima di masyarakat dengan baik, sesuai dengan potensi dan kemampuannya, kebisaannya. Seiring berjalannya waktu juga Madrasah Aliyah terus berbenah. Dari yang awalnya hanya satu kelas, tahun 1993 itu hanya satu kelas, terdiri hanya dari beberapa siswa. Alhamdulillah pada saat ini Madrasah Aliyah Darul Hikmah itu ruang belajarnya, ruang kelasnya semakin bertambah. Pada tahun ini, tahun 2019-2020, tahun pelajaran 2019-2020, peserta didik Madrasah Aliyah Darul Hikmah itu kurang lebih hampir mencapai 200 siswa. Hampir 200 siswa, alhamdulillah. Nah, ini berasal dari atau beragam dari lingkungan. Fasilitas bertambah, semakin meningkat, juga jurusan. Kalau yang awalnya jurusannya cuma IPS, tapi alhamdulillah sekarang kita bisa punya 2 jurusan, yaitu jurusan IPS dan IPA. Kalau sekarang dikenal dengan IPS itu IS dan IPA itu NIA. Perlu diketahui dan harus saya sampaikan bahwa untuk kelas 10 ini ada 2 kelas. Yang pertama kelas 10 MIA, yang kedua kelas 10 IS. Berikutnya kelas 11. Kelas 11 ada kelas 11 MIA, juga ada kelas 11 IS. Yang terakhir ada kelas 12. Nah, kelas 12 ini juga ada 2 jurusan. Yang pertama kelas 12 MIA dan yang kedua kelas 12 IS. Itu dari jumlah jurusan. Berikutnya, nah alhamdulillah bahwa tenaga pendidik atau tenaga pengajar di MA atau Madrasah Aliyah Darul Hikmah ini alhamdulillah merupakan lulusan sarjana. Hampir semua lulusan sarjana. Mulai dari sarjana S1, ada juga beberapa yang sudah S2. Nah, ini alhamdulillah dari segi sumber daya manusia, khususnya gurunya semakin meningkat, tingkat pendidikannya semakin meningkat. Artinya bahwa tahun demi tahun, waktu demi tahun, Madrasah Aliyah selalu berbenah. Nah, ini alhamdulillah. Barangkali itu kaitan dengan sejarah singkat berdirinya Madrasah Aliyah Darul Hikmah. Dari yang awalnya cuma majelis taklim, karena seiring dengan keinginan dari lingkungan masyarakat yang ingin bahwa di Yayasan Darul Hikmah ini enggak cuma ada Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah, tapi juga ada Madrasah Aliyah. Alhamdulillah keinginan itu, cita-cita itu bisa terwujud. Bahkan boleh dibilang sampai detik ini sejak berdirinya bahwa Madrasah Aliyah Darul Hikmah itu usianya itu sudah 27 tahun dan sudah meluluskan banyak siswa-siswinya, di mana mereka sudah banyak juga yang aktif di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk selanjutnya ini juga masih ada kaitan dengan
sejarah, saya juga ingin menyampaikan tentang struktur Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pamulang tahun pelajaran 2020-2021. Dalam hal ini dan kesempatan ini saya sampaikan bahwa pada periode pertama kepemimpinan Kepala Madrasah Aliyah Darul Hikmah itu dipimpin oleh Dr. Andes Haji Edward Sumadikarta. Bapak Dr. Andes Haji Edward Sumadikarta ini beliau cukup lama memimpin Madrasah Aliyah Darul Hikmah dan sudah banyak juga meluluskan siswa-siswanya. Periode kedua kepemimpinan Madrasah Aliyah Darul Hikmah dilanjutkan oleh Bapak Haji Jelani SAG MM. Saya ulangi, Bapak Haji Jelani SAG MM. Beliau juga cukup lama memimpin Madrasah Aliyah Darul Hikmah. Nah, di tangan beliau juga banyak lulusan-lulusan Darul Hikmah yang kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mulai dari sekolah tinggi maupun universitas, bahkan juga aktif di tengah-tengah masyarakat lulusannya. Dan saya sendiri merupakan kepemimpinan periode ketiga, terhitung mulai 2016 mulai saya tugas sampai sekarang ini tahun 2020 kurang lebih sudah satu periode kepemimpinan. Jadi sudah 4 tahun satu periode saya menjabat sebagai kepala madrasah. Dan alhamdulillah juga selama 4 tahun ini satu periode ini bahwa Madrasah Aliyah Darul Hikmah semakin berkembang, semakin meningkat, baik dari jumlah peserta didik, jumlah guru, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukungnya. Nah, selanjutnya saya ingin sampaikan tentang struktur Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pamulang tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, sebagai ketua yayasan Darul Hikmah, ia ini Bapak Haji Haryadi SAG. Beliau adalah ketua yayasannya. Untuk pembina Yayasan Darul Hikmah adalah Bapak Kiai Haji Muhammad Saidi SAG. Untuk kepala Madrasah Aliyah Darul Hikmah adalah saya sendiri, Ajis Muslim SAG MM. Wakil Madrasah bidang kurikulum ini dijabat oleh Bapak Fikri Wahyudi SE. Adapun wakil madrasah bidang kesiswaan selanjutnya dijabat oleh Bapak Haji Amru Ikhwan SIP. Untuk kepala TU tata usaha ini dijabat oleh Bapak Rusli SPD. Untuk TU dibantu oleh Ibu Khairunisa. Komite sekolahnya Bapak Rafiuddin SPD. Untuk pembina OSIS ini dipegang oleh Ibu Eva Ismawati SPD. Nah, selanjutnya untuk wali kelas. Kebetulan di Madrasah Aliyah Darul Hikmah ini tahun pelajaran 2020-2021 terdiri dari 6 rombel atau 6 kelas yang terdiri dari kelas 10 2 kelas Nia dan IS, kelas 11 2 kelas, kelas 11 Nia dan kelas 11 IS, dan terakhir kelas 12 Nia dan kelas 12 IS. Nah, untuk wali kelas 12 Nia ini wali kelasnya adalah Bapak Ramdhani SAG. Bapak Ramdhani SAG. Untuk wali kelas 12
12 IIS ini dijabat oleh Bapak Zainal Arifin MPD. Untuk wali kelas 11 MIA ini jabatannya dirangkap oleh Ibu Eva Ismawati SPD. Untuk kelas 11 IIS wali kelasnya adalah Bapak Rafiuddin SPD. Nah, adapun wali kelas 10 IIS yang menjabat adalah Bapak Alvin Nurhuda MPD. Dan terakhir untuk wali kelas 10 MIA ini yang megang adalah Bapak Fajar Siddiq SPDI. Demikianlah struktur Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pamulang tahun pelajaran 2020-2021. Masa peserta Masama atau masa taruh madrasah yang saya cintai, yang saya banggakan, kita sama-sama ketahui bahwa saat ini kita sedang berada di situasi pandemi COVID-19 atau COVID-19. Pada situasi seperti ini, marilah kita senantiasa tetap optimis, sembari kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Nah, kalau pandemi COVID-19 ini segera berlalu, harapannya adalah bahwa dalam kegiatan mengajar selanjutnya kita bisa adakan secara normal. Dalam artian kita belajar bisa dengan tatap muka. Tetapi karena situasinya masih pandemi COVID-19, maka pilihan kita saat ini termasuk kegiatan Masama hanya bisa kita selenggarakan secara online. Namun demikian, saya berharap kepada para seluruh peserta Masama untuk bisa mengikuti kegiatan Masama online ini secara serius, secara sungguh-sungguh, sehingga pelaksanaan Masama ini bisa berjalan sukses dan sesuai dengan targetnya. Jadi meskipun kegiatan Masama ini dilaksanakan secara online, harapannya tidak mengurangi daripada hakikat kegiatan Masama itu sendiri. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kegiatan Masama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada seluruh peserta Masama yang sudah mau mengikuti acara kegiatan Masama ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Harapannya bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan baik lahir maupun batin, kita dijauhkan dari penyakit yang namanya COVID-19. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.